Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut rekaman kedua sekarang dengan judul yang baru ya. Judulnya peranan koefisien reaksi. Contoh, N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Antum udah tahu kan? Gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan amonia. Ini reaksi belum setara kan? Maka agar setara kita harus mencari namanya koefisien reaksi. Kita buktikan ya. Ini reaksi belum benar. Lihat ya. Di sebelah kiri N 2 kan? Di kanan cuma 1. Jelas salah ya. H di kiri 2 kan? Di kanan ada 3. Berarti tugas kita agar sama, setarakan dengan cara cari koefisien. Ustaz langsung aja ya. Di sini angka 2. Maka N jadi 2 kan? N-nya 2 kali 1. Dihapus satunya. Maka di sini angka 1. Pasti sama. N di kiri ada 2. 1 kali 2. Di kanan pun 2 kali 1. H di kanan 6. 2 kali 3. 6. Berarti ini angka 3. Supaya 6. Dengan memberi koefisien 1, 3, 2. Maka reaksi sudah benar. Reaksi sudah setara. Karena jumlah atom sebelum bereaksi sama dengan setelah bereaksi. Jumlah atom di sebelah kiri tanda panah sama dengan di sebelah kanan tanda panah. Nah, apa arti atau makna angka-angka tersebut? 1, 3, 2. Ini artinya 1 mol nitrogen tepat bereaksi, bereaksi dengan, saya singkat ya, dengan 3 mol hidrogen. 3 mol ya, lihat. Dan akan menghasilkan 2 mol NH3. 2 mol NH3. Itulah arti atau makna dari angka 1, 3, 2 atau koefisien reaksi. Peranannya itu menunjukkan bahwa 1 mol, 3 mol, 2 mol. 1 mol nitrogen akan pas bereaksi dengan 3 mol hidrogen. Hasilnya pasti 2 mol NH3. Nah, berarti jika salah satu zat diketahui jumlah mol, maka zat lain dapat dicari dengan cara, singkat ya, dengan cara membandingkan koefisien reaksi. Ya. Jadi 1, 3, 2. Sekarang kita bahas dulu aja ya. Kalau ini 1, ini 3. Kalau ini 2, pasti ini 6 kan? 1 banding 3. 2, 6. Paham ya? Berarti ini berapa ini? Berarti ini 1 banding 2. Berarti 2 banding 4. Nah gitu ya. Paham ya? Kalau ini 2 mol, pasti ini 6 mol. Pasti ini 4 mol.
Bagaimana mencari angka 2, angka 6 dengan hitungan? Perhatikan ya. Perhatikan. Contoh ya. Contoh soal. Nomor berapa sekarang? Nomor 2 ya. Nomor 2. Dari reaksi N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Ya. Jika N2 yang direaksikan 2 mol, hitung jumlah mol H2 dan NH3. Oke ya, lihat. Kita sekarang akan mencoba apa peranan koefisien reaksi. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Udah Ustaz lengkapi koefisiennya 1, 3, 2. Jika N2 yang direaksikan 2 mol, nih 2 mol ya. Hitung jumlah mol H2 berapa? NH3 berapa? Maka jawab. Jawab ya. Biasa. Mol yang diketahui sama dengan atau adalah N2 sebanyak 2 mol. Mol yang ditanya sama dengan H2 berapa mol, NH3 berapa mol. Maka mol H2 sama dengan, lihat ya, koefisien H2 singkat ya, koefisien aja singkat ya, koefisien H2 dibagi koefisien yang diketahui. Ini kan yang ditanya ya H2, yang itulah N2, koefisien N2. Kenapa? Yang diketahui dalam soal kali mol N2 yang diketahui kan. Maka 3/1. 3 dari mana? 1 dari mana? 3 koefisien H2 yang ditanya, 1 koefisien N2 yang diketahui dalam soal, kali berapa mol dalam soal kan 2 mol. Nah ini 2 kali 2 mol sama dengan 6 mol. Kita cek. Ini kan sama tuh, benar kan? Tuh lihat. Tadi kan kita coba langsung. 2, 6 mol. Sekarang 6 dari mana? Dihitungan tuh. 3/1 kali 2. 3/1 kali 2. 6 kan? Sekarang kita cek berapa mol NH3. Saya hapus ya ini. Ini aja hapus ya. Hapus. Ya. Mol NH3 lihat ya. Sama dengan ya koefisien NH3 dibagi koefisien N2. Ini kan yang ditanya, yang diketahui kali mol yang diketahui, yaitu mol N2. Lihat koefisiennya 2/1. 2/1. 2/1 kali mol N2 yang diketahui kan 2 mol dalam soal nih, kali 2 mol berarti 4 mol kan, 4 mol. Tuh sama 4 mol kan ya, udah ketemu kan. Nah, seandainya berapa gram misalnya kan, berapa gram NH3 ya, misalnya minggu lalu Ustadz telah menjelaskan
bagaimana merubah dari mol menjadi gram, atau sebaliknya dari gram menjadi mol. Udah kan minggu lalu? Maka hari ini bisa dilanjut oleh antum. Misalnya, berapa gram NH3? Maka bisa dijawab. Jawab. Gram NH3, tuh lihat ya, sama dengan mol NH3 kali mR NH3. Berapa molnya? 4 kan? 4 mol kali, nah minggu lalu kan udah belajar. Hitung berapa NH3 17. Dari mana 17 tadi? Dari mana 17? Kan minggu lalu sudah belajar. NH3 1 atom N ditambah 3 atom H. Lihat tabel ya. Atom N massa atomnya 14 kan? Atom H massa atomnya 1. Berarti NH3 14 ditambah 3 kali 1. 17 kan? Kali 17. Tinggal mengalihkan. 4 kali 17 berarti 68 gram. Nah, ilmu hari ini antum gabungkan dengan ilmu yang Kamis lalu antum sama Ustaz sudah belajar bagaimana tentang konsep mol, mengubah mol menjadi gram, merubah gram menjadi mol. Kuncinya cari massa atom dan cari massa molekul relatif. Satu soal aja ya. Satu soal, silakan kerjakan dan biasa kirim ke WA Bapak ya. Sebagai bukti antum telah paham pelajaran hari ini dan minggu kemarin. Kamis hari ini ya, dan Kamis yang lalu. Buktinya antum bisa menjawab soal yang satu ini. Oke ya. Kita buktikan antum paham dan tidaknya 2 pertemuan itu bisa menjawab soal yang satu ini aja. Oke ya. Soal latihan. Yang gampang aja ya. Oke. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Jika H2 yang direaksikan 8 mol, lah Ustaz agak gede yang aja. Hitung. Apaan ya? Biar baguslah urutannya. Jika H2 yang direaksikan 8 mol, maka A. Setarakan persamaan reaksi. B. Berapa mol O2. C. Berapa mol H2O. D. Berapa gram O2. Insya Allah satu soal bisa terurai menjadi 4 pertanyaan. Insya Allah kalau antum paham 3 pertemuan ya, mohon maaf. Pertemuan pertama antum mencari hubungan antara mol, massa atom, massa molekul dan gram. Pertemuan yang selanjutnya antum bisa mencari koefisien reaksi. Dan yang ketiga, pertemuan hari ini antum belajar bagaimana peranan koefisien reaksi. Sehingga soal ini menggabungkan ilmu hasil 3 pertemuan dengan Ustadz. Mencari koefisien reaksi, mengubah mol menjadi gram, dan peranan koefisien reaksi dengan mol. Insya Allah ilmu yang Ustadz jelaskan bisa bermanfaat. Antum bisa memahami dengan baik. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Ustadz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.